Hai semuanya, hari ini kita akan melihat salah satu contoh negosiasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti tidak pernah lepas dari yang namanya proses negosiasi. Pada kenyataannya, keinginan kita tidak selalu bisa didapatkan dengan mudah, tetapi perlu dinegosiasikan terlebih dahulu. Apa itu negosiasi? Negosiasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan. Contohnya adalah negosiasi kenaikan gaji yang berikut ini. Pertama, kenalkan dulu. Ini Dita. Dan ini Bu Devi. Dita adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta terkenal di Indonesia. Perusahaan itu bergerak di bidang penjualan barang elektronik, dan Dita menduduki posisi event marketing spesialis di sana. Selama 5 tahun bekerja dengan tekun, Dita merasa beban kerja dan tanggung jawabnya semakin besar. Dita merasa perlu meminta kenaikan gaji atas kinerjanya selama ini. Apa yang harus dilakukan Dita? Tentu saja, Dita harus melakukan negosiasi kenaikan gaji pada atasannya. Tetapi sebelum itu, Dita perlu menyusun strategi terlebih dahulu. Berikut strategi-strategi yang disusun oleh Dita. Pertama, mengetahui alasan kenaikan gaji. Dita harus mengetahui alasan mengapa ia pantas meminta kenaikan gaji. Salah satunya dengan mengetahui dan menggali kompetensi yang dimiliki. Semakin tinggi kompetensi yang Dita miliki, maka semakin bisa menggambarkan Dita sebagai orang yang berharga untuk posisi tersebut. Karena pendidikan, pengalaman, keterampilan, sikap adalah beberapa hal yang perlu Dita pertimbangkan sebelum melakukan negosiasi kenaikan gaji. Kedua, melakukan riset gaji. Dita harus mengetahui angka gaji rata-rata yang ada pada perusahaan lain, namun berada pada bidang yang sama dengan ia tekuni, sehingga Dita dapat membedakan berapa persen kenaikan gaji yang Dita inginkan. Namun, angka tersebut tidak bisa menjadi patokan karena kebijakan dan kondisi antar perusahaan tidak selalu sama. Juga, kompetensi Dita bisa saja berbeda dari karyawan lainnya. Ketiga, menganalisis kondisi dan situasi perusahaan. Dita harus mengetahui apakah perusahaannya sedang mengalami kemajuan atau sedang diambang kemunduran. Karena pada dasarnya, perusahaan yang sedang mengalami kemajuan pesat akan lebih mudah untuk meminta kenaikan gaji. Selain memperhatikan perusahaan, Dita perlu mengerti pula kondisi dari atasannya. Apakah ia dalam kondisi yang sedang baik untuk mengobrol atau tidak? Keempat, menentukan waktu yang tepat. Dalam meminta kenaikan gaji, tentu saja Dita harus berada pada waktu yang tepat. Evaluasi penilaian kinerja biasanya dilakukan setiap tahun bersamaan dengan penilaian perusahaan. Dita bisa saja mendiskusikan kenaikan gaji dengan manajernya sebelum waktu itu tiba. Kelima, melakukan diskusi secara transparan. Dita harus menjadi terbuka kepada atasannya terkait kenaikan gaji yang ia inginkan, tetapi tanpa harus mengatakan hal-hal yang berlibat atau berulang-ulang. Jika Dita merasa bisa berkontribusi di atas ekspektasi perusahaan, maka Dita berhak meminta imbalan yang lebih tinggi. Keenam, mengajukan nominal yang masuk akal. Jika semua cara tersebut telah berhasil dilakukan Dita dan ternyata sukses meyakinkan atasan untuk pantas mendapatkan kenaikan gaji, biasanya atasan akan bertanya,
berapa nominal yang pantas diterima Dita. Namun, biasanya perusahaan akan menaikkan gaji karyawan sebesar 5 hingga 20%. Tentu saja, angka ini bisa jadi pertimbangan bagi Dita dalam menentukan angka yang tepat saat pertanyaan itu akhirnya terlontar dari atasan. Dan yang ketujuh, jangan ragu untuk menanyakan tunjangan lain yang mungkin didapatkan. Dita juga harus kritis terhadap gaji yang akan diberikan. Apakah itu gross salary, yaitu gaji kotor belum termasuk potongan, atau net salary, yaitu gaji bersih sudah termasuk potongan, seperti pajak, asuransi, transportasi, dan lainnya. Yuk kita simak contoh negosiasi kenaikan gaji antara Dita dan Bu Devi. Selamat siang Bu, apa Ibu ada waktu sebentar? Siang, kebetulan saya ada waktu luang. Ada apa ya? Baik, langsung saja, tapi sebelumnya mohon maaf Bu. Jadi begini, kan saya sudah 5 tahun bekerja di perusahaan ini dan sudah lumayan banyak memberikan kontribusi terhadap perusahaan, serta saya selalu bekerja dengan tekun dan penuh tanggung jawab. Maka dari itu, untuk terus meningkatkan kinerja saya ingin meminta kenaikan gaji. Bukankah gajimu saat ini sudah cukup? Dulunya memang lumayan cukup Bu, hanya saja selama 5 tahun ini saya mulai bekerja di luar tanggung jawab saya. Dan gaji 3,5 juta yang diberikan menurut saya tidaklah sebanding dengan beban kerja yang telah saya kerjakan. Tapi sebelum itu, saya ingin tahu terlebih dahulu, apa saja prestasi yang telah kamu capai selama bekerja di perusahaan ini? Selama kurang lebih 5 tahun bekerja di perusahaan ini, selain disiplin waktu dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan saya juga telah banyak menjual berbagai produk dan melebihi target yang telah ditentukan, menjadi salah satu karyawan marketing terbaik selama 2 tahun berturut-turut. Selain itu, saya juga mengerjakan beberapa pekerjaan di luar beban kerja dan tanggung jawab saya selama ini. Baik, kalau begitu, menurutmu berapa nominal yang pantas kamu terima? 5.500.000 Bu. Apa itu tidak berlebihan? Bagaimana kalau 4 juta? Mohon maaf Bu, sebelumnya jika dilihat dari segi kontribusi yang telah saya berikan kepada perusahaan yang bahkan dapat meningkatkan profit, saya rasa itu cukup untuk kenaikan gaji saya. Kalau begitu, bagaimana jika saya memberi kamu kenaikan gaji menjadi 4.500.000 dan itu merupakan gaji bersih di luar insentif dan asuransi. Tetapi, jika kamu dapat bekerja kembali dengan lebih giat, saya akan memikirkan kembali gaji yang kamu tawarkan di awal. Baiklah Bu, kalau begitu saya setuju. Baiklah, selanjutnya saya akan meminta divisi HRD untuk menyetujui hal ini. Dan terima kasih banyak atas kerja keras yang telah kamu lakukan ya. Terima kasih Bu atas pengertiannya. Saya akan kembali bekerja dengan semangat dan terus meningkatkan kinerja saya terhadap perusahaan. Nah, itulah contoh negosiasi kenaikan gaji antara Dita sebagai karyawan perusahaan dan Bu Devi sebagai atasan Dita. Akhirnya, Dita mendapatkan kenaikan gaji setelah menyusun strategi-strategi yang tepat dalam menegosiasikan gaji. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.